Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Teguh Sira Zulfikar dengan NIM V34230883 dari kelas C angkatan 2023. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan simulasi perhitungan kredit yang saya buat, hasil inputannya beserta codingannya. Jadi ya semuanya lah intinya. Untuk kepenuhan proyek UTS mata kuliah praktik pemrograman web ya teman-teman. Nah, ini adalah perintahnya. Jadi tugas tes adalah gabungan dari 1 sampai 5 tugas. Lalu tentukan harga produk atau jasa minimal 10 juta. Di sini saya, aduh, ini saya menggunakan karena saya adalah website Biro Haji dan Umrah. Jadi di sini saya bukan harga barang atau jasa, tapi harga paket. Nah, ini di sini saya ada 3 harga paket: Rahmatan lil Alamin, Nurani Penuh Berkah, dan Suci dan Damai beserta harganya. Nah, ini juga ada perhitungannya di codingannya. Ini adalah untuk inputannya, teman, dan ini untuk eh, hasilnya menggunakan percabangan ya teman-teman. Lalu syarat yang kedua, tentukan bunga pinjaman flat, misal minimal 5% sampai maksimal 10% per tahun. Di sini saya menggunakan 10%. Nah, ini di hasil tampilannya saya buat disable karena paten, jadi nggak bisa diganti. Ini karena pada codingan margin bank, nah ini ada tulisan disable ini ya teman-teman. Jadi ya nggak bisa diganti paten ini nggak bisa diganti. Jadi ya 10% agar perhitungannya tidak rusak. Lalu yang ketiga adalah inputkan uang muka. Misal minimal 30%, maksimal 100%. Nah, di sini berarti kita harus membahas inputan uang muka yang ini ya teman-teman. Ini. Nah, di sini memang tidak ada tulisannya minimal 30% atau maksimal 100%, tetapi pada codingannya sudah saya atur agar minimal yang diinputkan adalah 30%. Jika kurang dari 30%, maka ya hasil inputnya tetap 30%. Jika lebih dari 100%, maka akan otomatis yang diinput adalah 30%. Misal seperti ini. Jika pilihan paket yang saya pilih adalah 240 juta, maka 30%-nya adalah 72 juta. Maka seharusnya jika kita mengisi kurang dari 72 juta, hasilnya adalah error. Tapi saya tidak membuat menjadi hasil inputannya otomatis 72 juta. Misal saya nulis 50 juta ya teman-teman. Nah, maka yang keluar tetaplah nih uang muka yang Anda bayar tetap terhitung 72 juta, yaitu 30%-nya. Dan misal jika saya melebihi dari 240 juta, melebihi 100%, misal saya ingin membayarnya, nah ini misal sebanyak seperti ini, maka tetap akan menjadi 30%-nya. Kecuali jika saya sesuai mengisinya, misal saya mengisi 80 juta. Nah, maka baru hasil inputannya dan hasilnya itu sesuai dan hasil perhitungannya itu sesuai. Nah, kenapa bisa begini? Karena pada codingan ini, nah ini saya menggunakan ini. Jadi jika uang mukanya kurang dari minimal uang muka dan jika uang mukanya ada lebih dari maksimal uang muka, maka uang muka adalah akan menjadi minimal uang muka. Nah, minimal uang mukanya adalah 30% dari harga paket dan harga paketnya sudah diinisialisasikan di atas ini ya teman, menggunakan percabangan ini yang tadi. Nah, jadi saya rasa syarat nomor 4 sudah terpenuhi. Nah, inputkan jangka waktu tenor, misal minimal 1 tahun dan maksimal 5 tahun. Di sini saya menggunakan pilihan jangka waktu, saya menggunakan select. Nah, jadi pilihannya ya 1, 3, dan 5. Menggunakan ini codingannya. Nah, ini menggunakan from select dengan optionnya 1, 3, 5. Dan ini sudah saya sesuaikan dengan perhitungan, dengan rumus-rumus perhitungan. Nah, ini. Jadi tidak mungkin
Jadi jadi tidak mungkin 2 tahun itu nggak bisa karena ya emang dari pilihannya hanya satu, tiga, dan lima. Di syarat nomor berapa? Nomor 5 saya kira terpenuhi. Lalu yang keenam, gunakan form untuk inputan simulasi dan hitung sesuai ketentuan. Saya rasa itu maksudnya ya ini ya. Ini formnya sales kita 72 juta saja. Nah, kita hitung. Nah, ini hasilnya. Lalu gimana ini hasilnya kok bisa keluar semua gini? Karena sudah ada perhitungannya di sini ya, teman-teman. Nah, ini sudah termasuk perhitungannya. Jadi total kredit adalah harga paket dikurangi uang muka, terus bunga per tahun adalah 10% dari total kredit. Aduh, lalu bunga per bulannya adalah bunga per tahun dibagi 12. Lalu jumlah cicilan per bulannya adalah total kredit tambah bunga per tahun dibagi jangka waktu tahun dikali 12 ya ini semua perhitungannya. Lalu kita eh, jadikan data array. Nah, ini jadi ini ngeprint lah intinya biar tampil biar keluar di sini. Gimana tahu? Nah, ini paket yang dipilih adalah paket diramat paket yang dipilih adalah paket terus harga paketnya ya harga paket ya sesuai lah ini ya seperti itu dan ini juga sudah ada perhitungannya jadi eh, syarat nomor 6 saya kira terpenuhi lalu yang nomor 7 menggunakan percabangan ya yang saya perlihatkan tadi ini merupakan percabangan ini juga percabangan jadi syarat nomor 7 terpenuhi lalu menggunakan perulangan untuk menampilkan tabel hasil simulasi. Nah, di sini, nah ini ya teman-teman perulangannya menggunakan if while. Ya, perhitungannya juga seperti inilah kurang lebih. Jadi saya rasa eh, syarat nomor berapa ini? Nah, 8 adalah terpenuhi. Lalu gunakan array. Syarat nomor 9, gunakan array misal untuk menampung dan menghitung data hasil simulasi. Nah, ini sudah ada ya teman-teman. Nah, ini data array. Lalu apa? Menampung data hasil simulasi. Sebentar. Nah, ini juga mendata dan menampung array-nya ya teman-teman. Lalu di bagian nomor 10, tampilan HTML dan CSS atau Bootstrap dapat dibuat tidak harus sama dengan contoh. Ini maksudnya bagaimana ini? Tampilan Oh, ya ini punya saya juga tidak plug dengan contohnya ya. Saya sepertinya ini yang dimaksud ini. Nah, contoh yang di bawah ini karena contohnya seperti ini. Nah, tapi hasilnya seperti ini. Berbeda ya teman-teman. Sini juga hanya tiga apa ini nah, 3 baris. Di sini hanya 3 baris. Nah, sedangkan di contohnya ada banyak ya. Jadi saya kira punya saya juga cukup berbeda. Jadi menurut saya syarat nomor 10 terpenuhi. Lalu menggunakan modularitas template sehingga untuk edit template, menu link, dan CSS ada di satu file. Nah ini, nah ini saya sudah menggunakan modularitas dengan ini ya teman-teman sebentar. Nah ini indeks. Jika targetnya hasil, nah, kita masuk ke bagian indeks. Nih, sebentar mana ya? Nah, jika targetnya hasil, maka akan masuk ke hasil perhitungan PHP. Dan style CS-nya juga jadi satu di sini semua ya teman-teman. Jadi eh, sepertinya syarat nomor 11 juga terpenuhi.
Syarat nomor 12, orisinalitas program secara tampilan atau proses perhitungan. Jika menurut saya ini yang harus ngecek ya dari Bapak Bayu sendiri, dari Bapak dosen pengampu. Nah, tapi di sini saya rasa ini juga saya ori dari buatan saya sendiri. Ini tampilannya seperti ini. Mungkin saya kalau terinspirasi ya, tapi jika em, menjiplak-plak tidak. Jadi menurut saya website saya ini masih terjamin orisinalitasnya ya teman-teman. Ya, jadi menurut saya syarat nomor 12 juga terpenuhi. Jadi, nah sekian penjelasan tentang simulasi perhitungan kredit saya. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.